Udah Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dijawab ya. Iya. Luar biasa, terima kasih. Saya sudah dihadirkan di acara yang sangat istimewa ini. Saya mau izin ini buka masker. Bisa Pak ya? Mohon izin. Supaya supaya tahu. Oh Calontong. Tadi gimana? Siapa ya? Siapa ya dibuka? Oh Calontong. Kalau syaraku mau saya buka Pak. Ya kan sama. Ya beda Pak. Jadi Siapa ya? Siapa ya? Siapa sih? takutnya beda. Makanya izin Memang Pak. itu Bapak Ibu ya. Ya. Ada di dunia ini sesuatu yang semakin diperjelas, Ya. justru semakin tidak jelas. Termasuk wajahnya Mas Akbar. Semakin ditunjukkan semakin tidak jelas dia Ya. siapa. Tapi sudah protokol kesehatan swab semuanya Pak. Sudah, saya itu 2,5 tahun hampir tiap hari di swab Bapak Ibu. Ya Allah, saya umur udah kepala 50 tahun yang lalu nggak pernah hidung saya dimasukin barang-barang itu. Selama 2,5 tahun terakhir itu hampir tiap hari saya di swab. Kadang sakit, kadang perih gitu. Untung saya punya langganan swab di Jakarta, di daerah Benyamin Swab. Ya. Di sana Bapak Ibu tahu ya? Ya. Di Kemayoran Dengan Wisma Atlet Pak. ya, Ya. itu ada itu namanya Benyamin Swab. Saya swabnya di Benyamin Swab. Enak di sana. Oh, enak. Oh. Nggak perih, nggak sakit, nggak masuk. Sama aja dong Pak. Oh, beda, karena swabnya udah pakai swab up. Wis, digital, kecanggihan. Jadi nggak perlu masuk ke hidung, ini di swab up sudah keluar hasilnya. Karena memang di masa seperti ini kesehatan yang utama. Ya. Kesehatan itu penting, makanya saya selalu menjaga protokol kesehatan kemana-mana pakai masker, menjaga jarak. Kemudian saya setelah pegang apapun cuci tangan dengan air bersih, Ya. dengan sabun. Cuci tangan, pegang sabun, saya cuci tangan lagi. Karena setelah pegang apapun cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun, pegang sabun lagi, cuci tangan lagi. Terakhir U20 Ya. Indonesia sama Malaysia, saya Ya. pegang Indonesia. Setelah itu cuci tangan. Karena habis pegang apapun, Setelah pegang ya itu kan memang karena pentingnya sehat Pak. Itu makanya kesehatan itu sehat itu nomor satu. Ibaratnya begini kan, apalah artinya uang Iya. kalau kita tidak pegang. Itu menunjukkan bahwa kesehatan nomor satu. Pentingnya sehat. Bagaimana sehat dan luar biasa. Alhamdulillah kita bisa di Rumah Sakit Premier ini Ya, hadir di sini Pak. hadir di sini luar biasa karena kalau saya diundang di acara, katanya begitu ketemu langsung rumah sakit itu paling gampang karena begitu ketemu langsung putih-putih. Oh iya. Putih-putih itu identik Dengan paramedis. paramedis bajunya. Kalau itu Jadi kalau itu paranormal. ada yang batik-batik ini Pak. Ini para hadirin. Ini batik. Para undangan. Tapi masuk banyak yang pakai batik ini Pak. Ya, karena begini, di momen atau masa seperti ini masuk pakai batik itu lebih diterima dan welcome. Iya. Karena begitu masuk pakai batuk malah disuruh swab. Makanya mending masuk pakai batik. Jangan pakai batuk. Kalau pakai batuk langsung disuruh swab. Iya. Masuk nggak boleh pakai batuk ya? Jangan, langsung tolong swab dulu gitu. Tapi kalau pakai batik aman, langsung dipersilakan masuk. Aduh, dan ini kita ngobrol bicara di depan banyak dokter loh Pak di sini ya. Nah, ini memang ya bicara di depan banyak dokter ini di luar kelaziman saya. Maksudnya gimana? Jadi baru ini saya bicara Masuk di rumah depan- sakit, ya? Masuk rumah sakit bicara di depan banyak dokter. Kalau biasanya Ya. saya masuk rumah sakit, Ya. dokter yang banyak bicara dengan saya. Oh yang dinasihati ini itu. Tapi ini ganti saya ngomong, jadi saya berasa seperti dokter. Nanti ada tanya jawab dong Pak. Tapi memang sebenarnya saya dulu kuliah kedokteran. Masa? Ya belum sampai 1 semester, waduh sudah ketahuan kedok saya. Jadi dikeluarkan. Cita-cita apa sebenarnya cita-cita? Kalau ngomong makanya begitu tadi melihat dokter apalagi dokter muda yang spesialis. Masih muda-muda semua. Spesialis itu dokter spesialis muda-muda. Yang dihadirkan yang spesialis yang muda-muda. Tapi kalau ketemu dokter atau melihat dokter saya jadi ingin cita-cita saya itu Bapak Ibu. Cita-cita saya itu dari dulu memang sebenarnya pengen jadi dokter seperti bapak saya. Jadi,
pengen jadi dokter seperti bapaknya. Bapaknya dokter juga. Enggak, bapak saya juga pengen. Pak, bentar, bapak ngomong apa tadi? Saya cita-citanya sebenarnya pengen jadi dokter seperti bapak saya. Berarti bapaknya dokter. Bukan, bapak saya juga pengen jadi dokter. Loh, bapak saya juga pengen kalau gitu, Pak. Jangan-jangan kamu adikku. Bukan. Ya kalau dokter, gimana sih, Pak? Loh, kan saya bilang saya pengen jadi dokter seperti bapak saya. Yang bilang bapak saya dokter siapa? Iya sih, Pak. Lah ya sama-sama pengennya dan sama-sama nggak kesampaian. Persis banget kan. Iya. Tapi memang kalau secara apa ya, keluarga sebenarnya saya itu keluarga saya dari orang tua, dari ya leluhur saya itu nggak bisa dipisahkan dari yang namanya rumah sakit gitu. Karena ibu saya itu kan dulu di Jawa Timur itu perawat. Oh, ibu perawat di mana? Itu di Jalan Raja Wali di Mospati, Magetan. Rumah sakit apa tuh, Pak? Oh, bukan, itu alamat rumah. Katanya perawat. Iya, ibu saya merawat bapak saya. Ibu saya itu perawat. Perawat bapaknya. Oh, bapak udah tua. Oh, bapak saya memang udah sepuh, tapi mohon maaf ya, walaupun tua apa ya, semangat belajarnya tetap. Oh, Bapak saya belajar jalan kan pernah stroke dia. Usia udah. Bapak, wah, di depan banyak dokter, bapak bicara kesehatan yang ada di sini tuh. Saya itu tadi ada kalau masalah kesehatan ya sedikit banyak saya tahu sedikit lah. Masalah kesehatan. Kalau masalah kesehatan ya, sedikit banyak saya tahu sedikit. Nanti, Makanya mensana in corpore sano itu kalau di rumah sakit itu diterapkan benar karena pentingnya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Mensana in corpore sano. Makanya tadi begitu masuk rumah sakit primer saya tanya langsung ke resepsionis, Pak, toilet restroom mana? Mensana, nah woman situ. Itu kesehatan. mensana Diterapkan di rumah sakit itu mensana, woman situ. Beda ya? Beda. Kalau mensana, woman situ ya. Dan toilet laki perempuan pasti dipisah. Itu pentingnya kesehatan. Untung bapak ngomong gini tadi nggak, Pak Menteri sudah pulang. Kalau ada Pak Menteri kan malu-maluin. Loh, tapi jangan salah. Tadi Pak Menteri Perhubungan sudah pulang. Pak Budi berhalangan. Pak Budi. Tapi tadi Pak Menteri Kesehatan, Pak Budi Sadikin dari pagi sempat telepon. Terus ngomong apa? Lo nggak tahu, beliau telepon siapa saya juga nggak tahu. Katanya Pak Budi sempet telepon. Ya sempet lah, masa tadi pagi nggak sempet telepon, beliau pasti sempet lah telepon. Ya ngomong apa? Telepon bapak. Bu, yang bilang telepon saya siapa ini asal nuduh ya? Kan saya nggak bilang Pak Budi telepon saya. Pak Budi sempet telepon siapa? Ya saya nggak tahu beliau telepon siapa. Tapi pasti sempet. Orang kalau ngomong gitu itu identik dengan orang itu telepon bapak. Tuh kan tadi bapak saya dipaksa jadi dokter. Sekarang Pak Menteri Kesehatan dipaksa suruh telepon saya. Ini kamu tuh suka Ya kalau maksa. saya juga bisa gini berarti Pak. Tadi Bapak Jokowi sempet telepon. Ya, semua pasti tahu itu. Bapak gak tanya. Ngomong apa? Ya kan saya pasti kan udah yakin nggak mungkin telepon kamu. Gitu. Aduh. Ini hal yang seperti ini yang kita penting. Karena orang itu kalau banyak tertawa itu peluang sehatnya semakin besar. Amin. Makanya sering-seringlah tertawa. Kalau nggak percaya benar. Ini orang itu kalau sering tertawa, tapi ukurannya harus pas ya, takarannya harus pas. Karena kalau nggak pas itu juga jadi masalah. Tawa itu memang ibadah, tapi tetap. Makanya kalau orang tertawa dari pagi sampai sore dan berulang-ulang setiap hari, niscaya akan dijauhkan dari pergaulan. Bukan dari penyakit dong Pak, dari pergaulan ya. Dari pergaulan. Makanya penting sekali kesehatan. Saya itu seperti saya sampaikan, saya itu sebenarnya kamu aja masih muda ya. Tapi buat saya ada masalah kesehatan. Ini ngomongin kesehatan di depan para dokter Pak. Ya, Bapak jangan malu-maluin. Kalau dokter dari keilmuan, kalau saya itu memang saya turun temurun. Oh. Itu bapak saya. Dari siapa ke siapa turun temurun? Jadi dari bapak saya ke bapak saya ke kakek saya. Oh, turun temurun. Turun temurun. Ini kamu tuh ini penyakit masih muda dari saya tapi
penyakitan kamu itu, sakit-sakitan. Enggak, sehat. Lenganmu ini aja ada sakit. Enggak. Tuh kan, kalau jadi Bapak Ibu saksi ya. Nah. Aduh, Lu sakit. Katanya enggak apa-apa. Kan Bapak cubit gitu, sakit makanya. Sakit kan? Sakit. Makanya Enggak, jangan kalau malu saya Pak, konsultasi. ini konsultasi sekalian masalah kesehatan, saya lebih kalah di mata. Maksudnya Saya di kalau- usia kan saya Oh, loh. Kepala berapa sih umur? kepala 1 Pak. Umur. 40, 45. Aduh. 40. Maksudnya kalah di mata itu. Saya tuh kalau lihat orang ini ya, itu udah kabur gitu. Oh, berbayang. Iya. Nah, ini indikasi sebenarnya kayak seperti itu. Kita bisa tes sendiri. Ada gejala nggak? Nah, baru kalau kita pengen tahu lebih lanjut, datang ke dokter. Oh, ngetesnya Nah, sederhana. Coba, pandangan sudah kabur kan? Saya Ya. kepala 5, 10 tahun lebih tua, tapi saya bisa Ya. dibandingkan ini kesehatan. Apa? Mata kamu udah mulai kabur. ya kelihatan berbayang. Coba kan, jari ya. telunjukmu sih. Coba jarimu, saya angkat. Oke. Nah, ini bisa dites dengan jari sendiri aja. Iya. Nah, ini ya, kalau 2 jarimu ini sudah kelihatan jadi 4. Pak ini 1 Pak. Wah, itu 1. 1. Wah, saya mulai kaget. Bapak kabur udah. Itu 1. 1. Kamu kalau lihat orang kabur? Iya. Itu sebenarnya bukan lebih ke masalah mata, itu Apa? masalah psikis, kejiwaan. Itu berarti kamu rasa takut, mungkin karena profesi. Kenapa? Mungkin kamu maling. Oh maling. Ya, itu tadi lihat orang kabur, kenapa? Lihat orang kan nyantai aja kayak saya. Ini lihat orang kabur kan berarti kalau nggak maling Lari itu, Pak. banyak Pak polisi. Biasanya kalau lihat orang kabur itu berarti kriminal. Lihat orang kok kabur, ini nyantai aja lihat orang. Aduh. Bapak ini beneran Pak kita ngobrol mengenai Ya, ini serius, ini kamu- kita ada yang launching Robin Pak. Robin, Robot Bintaro. ini jelas ini laki-laki ini. Oh laki-laki. Robot Bintaro. Kalau perempuan kan Binti Taro. Robin. Robot Bintaro. Kalau perempuan robot Binti Taro. Bapak ada aja deh Pak. Saling nganggurnya. Nganggurnya. Loh, harusnya pagi ini terus terang ya Bapak Ibu. Sebenarnya harusnya pagi ini. Bentrok banyak yang bentrok Bentrok juga. dengan nganggur saya. Harusnya saya nganggur pagi. Tapi untuk Rumah Sakit Premier Bintaro saya bela-belain. Wih. Karena duitnya. Oh, ini Iya, main tuduh lagi Bapak tahu. Tapi apa tuh berarti? Saya itu apalagi kalau urusan dengan rumah sakit seperti ini, niat saya itu apa sih? Ibadah. Saya itu cari pahala. Ngibur gini nih. Ngibur ini ibadah buat saya cari pahala. Duit. Duit itu hanya syarat sahnya ibadah. Ketika kalau ibaratnya terjadi sholat dan duit itu wudunya. Jadi kalau nggak wudu nggak sah. Cuma itu aja. Tapi yang dikejar kan bukan wudunya, ibadah pahala. Kerja apapun niatnya dulu ibadah. Iya. Nolong orang. Syarat sahnya jangan lupa. Loh, kalau ibadah tapi nggak memenuhi syarat kan nggak diterima juga. Sayang ibadahnya. Jadi waktu saya ditelepon dihubungi ngisi acara ini, wah, Yang nelfon siapa? CEO. Oh CEO. Saya. Masa CEO? Oh, bukan direktur, bukan. Lo kata CEO. Acara ini kan pakai IO kan? Pakai. Iya, CEO-nya itu yang nelfon saya. Event organizer. Bukan. Ya CEO itu maksudnya bos. Bukan, saya bukan ngomong dirut, bukan ngomong bos CEO, event organizer. Ya saya sering juga kalau gitu telepon CEO lang. Halo, ngisi gitu. Loh, makanya begitu ditelepon, ya ngisi acara di Rumah Sakit Premier Bintaro. Waduh, saya dilema ini. Saya lama ini memutuskan beberapa. Oh yes. Pilihan ini dilema ini saya ambil atau saya terima gitu. Saya pertimbangkan masalah. Ya berminggu-minggu nggak, akhirnya saya putuskan udah ini saya terima. Yes. Karena kalau nggak saya terima ini diambil orang. Makanya saya Terus ngajak saya. Ya. Terima kasih loh Pak, kalau memang kita sering gantian kerjasama. Kalau beliau ini ada kerjaan ngajak saya, kalau saya lagi nganggur diajak beliau. Jadi saling melengkapi. Enggak, mohon maaf, ini di depan orang pintar kamu kata gantian aja konsepnya nggak tahu.
Gantian tuh ada konsepnya kan. Jadi kalau saya ada kerjaan ngajak kamu, Iya. kalau kamu nganggur Diajak bapak. itu bukan gantian, itu lebih ke bentuk pasif dan aktif gitu aja. Gantiannya nggak ada itu. Tapi memang ya Bapak Ibu, kenapa saya sering mengajak Mas Akbar? Buat saya Mas Akbar ini salah satu komedian yang serba bisa. Aduh, terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi saya ajak job tanggal berapa aja mesti bisa. Serba bisa. Ini pernah terjadi ya. Ini udah lama ini. Ada job waktu itu tanya ke saya tanggal sekian udah deal nih, saya tanya Bar tanggal sekian aman bisa deal. Oke. 2 minggu sebelum acara saya ditelepon. Cak mohon maaf acaranya tanggalnya berubah tanggal sekian. Saya lihat oh masih aman. Bar pindah tanggal sekian aman. Seminggu belum kejadian acara itu ditelepon lagi. Cak mohon maaf lagi pindah lagi tanggal sekian. Waduh saya nggak bisa. Bar tanggalnya berubah lagi. Iya bisa. Malah dia yang kerja. Saya nggak bisa. Makanya dia itu serba bisa. Saya jadi serba repot. Tapi kan nggak apa-apa Pak, namanya bagi-bagi gitu Pak. Makanya ini penting sekali. Saya itu orang yang mengutamakan kesehatan. Makanya saya yakin Rumah Sakit Premier Bintaro ini tahu betul kenapa saya diundang gitu. Kenapa? Karena saya memang mengutamakan kesehatan. Oh, kesehatan, misal pola hidup makan Bapak. Nah, kesehatan itu berawal dari pola hidup, Oke. pola makan. Wih. Prinsipnya hanya satu, jangan kakean pola. Mau kakean pola, harus mesti bermasalah. Polanya yang cukup. Di usia Bapak sekarang Kalau saya harus, kontrol di usia makan. saya pasti sudah banyak harus dikurangi. Oh. Saya kalau dulu ya sehari itu makan 3 kali, saya sekarang makan sudah sehari 2 kali. Makan siang sama makan sore atau malam itu. Pagi Pak. Pagi saya nggak makan pagi, tapi saya ganti sarapan. Sama aja dong. Sama aja berarti. Nah itu kan dari sisi orang, dari buat saya beda. Saya sarapan kalau pagi, nggak makan. Oh, iya. Tapi itu. Jenisnya apa aja biasanya? Loh, di keluarga saya itu kalau makan itu harus ada buah. Itu syarat utama harus ada. Oh. Kalau nggak pakai buah, mending nggak makan ibaratnya gitu. Oh. Kan saya itu anak 2, ya, istri jadi 4 orang di rumah itu. Harus ada buah. Harus ada buah. Harus, kalau enggak dan mending nggak makan ibaratnya. Jadi yang saya siapin ya piring 4 buah. Iya. Sendok 4 buah, gelas 4 buah. Jadi harus ada buahnya, kalau enggak Harus ada buah. Iya. Namanya buah ya. namanya juga Iya. buah. Makanan. Kalau Udah mulai ngurangi ya. saya ngurangi makanan, bukan ngurangi sebenarnya ya. Kamu ini asam urat kelihatan. Kamu asam urat kan? Kelihatan kan? Kadang. Nah, ya memang asam urat kadang-kadang dia kambuh-kambuhan, kadang merasa nggak bermasalah, tiba-tiba kok ada nggak di mana asam uratnya yang Biasa di kaki gitu Pak. Paha. Di gitu. paha. Ada hal-hal yang ini ya, kadang-kadang rahasia. Ini resep turun-temurun dari orang tua, dari kakek saya. Bapak Ibu tahu emping? Emping belinjo. Tahu lah. Nah, itu obat asam urat. Pasangannya itu. Loh, kamu beli emping belinjo 1 toples, kamu habisin sendiri. Asam urat pasti turun. Turun di mana? Darinya di mana? Udah pasti nanti turun rata sampai kaki. Turun lah, udah pasti turun. Bapak tahu artinya turun dan nyebar nggak? Ya, yang penting kan turun sampai ke bawah. Itu rata jadinya Pak. Itu. Ya makan nggak mulai jaga. Dulu yang suka makan rawon, suka makan soto, udah mulai ngurangi. Oh, kalau saya soto paling lebih. Oh Bapak makanan? Saya makanan favorit saya itu soto. Oh soto ayam tuh Soto daging. Oh soto daging. Tapi yang daging ayam. Ini soto ayam. Soto daging. Kok. Berarti kesukaannya soto ayam. Soto daging tapi daging ayam. Berarti Bapak sukanya soto ayam. Soto daging yang suka saya, kok kamu yang maksa? Nah katanya dagingnya daging ayam. Lah iya, saya suka soto daging. Yang bedanya ya kamu tahu nggak? Soto daging dikasih, Ya dikasih daging lah. soto ayam dikasih. Dikasih ayam. Loh, kalau saya pilih soto ayam dikasih ayam, saya makan apa? Makanya saya pilih soto daging. Biasa bisa makan. Soto daging dikasih soto ayam dikasih. Dikasih ayam. Nah, saya makan apa? Untung saya nggak pilih soto ayam. Repot. Kadang-kadang tapi sering kamu itu. Jadi terus ini sampai Sampai nanti atau tahun
Karena rumah sakit apa? Saya ditunggu ngomong sampai sakit ya. Nah, ini berkaitan lagi Pak. Ini kita menghadirkan bagaimana launching of Kamu tahu nggak spine surgery? Spine surgery tahu? Tulang operasi tulang. Oh kamu itu vertebrata ya? Tulang belakang ya? Vertebrata. Enggak bisa kan salah satu bentuk kecantikan. Jadi saya ini kadang ini sakit. Nah, tes makanya yang terbaik kita itu harus paham tentang diri kita sendiri masing-masing. Jadi kalau kita punya gejala itu penanganannya lebih dini kalau kita bisa tahu. Kadang-kadang orang nggak peduli dengan kesehatannya. Jadi ketika datang ke rumah sakit atau ke dokter itu sudah parah, itu yang penanganannya jadi lebih susah. Coba kamu apa masalah apa? Ini kadang dada nih nggak ada. Dada. Ya dada. Gampang ngetesnya. Coba. Dada nggak enak. Kamu ngadep ke depan. Ya. Tanganmu gerak-gerakan. Ini. Tangan kiri. Oh nggak ada masalah, dadamu lancar gitu. Oh, bukan dada-dada Pak. Ini dada-dada. Ini dada-dada namanya. Ini maksudnya. Jadi dia bilang tadi masalah dada. Saya pikir dia nggak bisa dada. Ini dada berarti tadi bisa udah lancar. Dada-dada kalau itu Pak. Apa? Sakit apa? Ya kadang-kadang hanya dipegang ini sakit. Dipegang? Sakit. Perut situ sakit? Sakit dan sakit. Kalau nggak dipegang itu? Nggak. Oh udah gampang. Apa? Jangan dipegang. Kan sakit ini. Kalau Pak. dipegang sakit kan? Ini sakit. Enggak, yang sakit ini Pak. Nah, jadi dipegang ini sakit. Canteng nih. Sakit. Itu kebiasaan hidup yang seron. Ini jadi ini alatnya canggih, SDM-nya harus canggih Pak. Alatnya canggih, SDM-nya harus canggih. Makanya tadi dokter-dokter muda spesialis luar biasa itu. Karena ini teknologi yang hebat tanpa didukung manusia, sumber daya manusia yang hebat juga nggak akan maksimal. Sebaliknya juga gitu, kalau sudah sumber daya manusianya hebat, didukung teknologi yang luar biasa, hasilnya akan maksimal. Dan ini untuk siapa? Untuk Bapak Ibu semuanya. Iya luar biasa. Karena memang sekarang itu kita nggak mau. Teknologi itu penting. Teknologi penting. Penting. Iya. Maksudnya apa ini? Sekarang kan gini Pak, teknologi itu penting karena memang sekarang zaman sudah serba digital. Nah, loh, saya aja yang pelawak. Saya terapkan era digital dan transformasi. Saya hadir di Rumah Sakit Premier Bintaro ini karena digital. Iya benar. Jadi begitu antara manajemen dengan Rumah Sakit Premier secara digital sudah cocok lah. Digital. Ini digit adalah segalanya. Digital. Dan transformasi. Jadi begitu sudah ditransfer, saya sudah dikasih informasi. Dan ini saatnya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, Mas Ari yang transfer kayaknya. Sudah bagian transfer. Jadi ini transformasi harus diterapkan. Memang teknologi digital sekarang. Smartphone, gadget, apa bahkan kadang untuk kesehatan aja ada aplikasi-aplikasi yang bermanfaat untuk kesehatan juga. Tapi jadi apa aja. Jangan lupa juga bahwa teknologi itu membantu kalau kita bisa memanfaatkan dengan tepat. Tapi kalau kita memanfaatkannya salah, itu juga bisa jadi masalah. Orang sering berdiri atau sering menggunakan komputer, kerja di depan monitor terlalu sering, itu kalau nggak hati-hati bisa menimbulkan masalah. Bisa menimbulkan masalah. Iya. Apalagi kalau itu monitor bukan tempat dia kerja. Iyalah masalah sama orang lain. Nggak maksud sekarang ada monitor di kantor, dia duduk lama-lama di situ padahal itu bukan tempat kerja dia, pasti akan ada masalah. Dengan yang punya kursi. Misal apa aja sekarang orang handphone. Bangun tidur apa? Nah ini Bapak Ibu, ada 2 orang berdiri di panggung ini tapi beda kualitas. Ini kalau nggak percaya saya tes. Anda bangun tidur yang dicari pertama kali apa? Bukan dicari, otomatis dalam arti dia ini ngecek benar aja, ngecek gitu. Itu karena saking seringnya jadi udah nggak disadari. Itu namanya sebenarnya mencari, otomatis itu mencari. Walaupun tapi karena sangat terbiasa jadi nggak sadar kalau mencari. Tapi intinya pertama kali bangun tidur yang kamu cari adalah handphone. Beda kualitas. Saya bangun tidur pertama kali yang saya cari adalah anak. Anak. Oh, karena handphone saya dibawa anak. Sama aja Bapak nyari handphone. Beda, saya nyari anak.
Lah kan begitu anak saya ketemu, handphone masih ketemu. Lah kan kalau saya nyari handphone untuk nyari anak. Berarti anak nomor 2. Saya anak nomor 1. Tapi tujuannya handphone. Ya tapi tetap anak dulu yang saya cari. Itulah beda kualitas. Makanya Bapak Ibu sudah bisa menilai kan. Silakan duduk Pak. Atau saya mulai dari awal Pak? Boleh. Kasihan kita. Mari Pak, jangan dulu Bapak. Jangan dulu. Pak, mari Pak. Dokter loh. Gak apa-apa, saya mulai dari awal Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak. Atau mungkin Bapak nanti bisa cerita ke Bapak ya. Terima kasih Bapak sudah hadir di sini. Aduh. Saya itu senang kalau ketemu orang-orang pintar itu saya senang. Wah, Kata itu kan saya itu pelawak Bapak Ibu, tapi sering disebut apa? Dia insinyur kan Bapak, orang pintar juga. Ini bukan ini bukan saya. Ya memang insinyur kok. Betul. tapi bukan itu tujuan saya. Bukan masalah punya gelar itu gini. Gelar itu buat saya jadi sesuatu yang seperti dua sisi mata uang. Kadang bikin saya merasa bangga, tapi lebih sering membuat saya minder. Kalau saya kumpul pelawak ini, saya disebut-sebut insinyur, mungkin saya bisa bangga karena saya mungkin salah satu pelawak yang punya gelar insinyur. Tapi giliran saya kumpul-kumpul teman insinyur, saya jadi minder. Karena saya ternyata satu-satunya insinyur yang jadi pelawak. Itu kan bikin minder. Makanya kalau ada kumpul itu dulu sebelum hidup seperti sekarang. Dulu kalau ada teman-teman insinyur kumpul, saya minder. Itu dulu, sekarang udah enggak lagi. Karena memang saya nggak pernah datang. Jadi untuk menghilangkan minder itu sederhana, cukup nggak usah datang, Itu aman Pak ya. karena kalau minder nunggu sukses, ya malah kapan datanya, sukses belum tentu ya. Tapi yang paling pasti ya udah nggak usah datang, pasti nggak minder. Itu adalah optimis dengan cara minimalis. Cukup dengan tidak usah. Oke. Oh udah persiapan. Dokter main band juga ya? Bisa. Semuanya bisa Pak. Memang. Main band apa bisa semuanya sekarang. Nah itu penting sekali. Ini teknologi sekali lagi, handphone itu sekarang bisa membantu memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Karena beda Pak, misal ini yang dipegang istri ini. Tapi bahaya juga gini. Sekarang itu ya. Kualitas lagi. Bukan kualitas. Enggak, sebentar. Sebelum dilanjutkan nih. Ini mumpung inget Apa? tadi waktu kita di ruang tunggu, kamu sempat keluar. Handphonemu tinggal kan? Di meja bulat. Sekarang aku tanya, kenapa istriku telepon kamu? Gak ada Pak. Ada tadi panggilan di handphonemu istriku tulisannya. Istri saya sendiri ini. Saya tuh jemput istriku kan istriku. Iya. Saya lihat, loh kok handphonenya apa loh, kok ada panggilan masuk istriku loh. Kok istriku telepon kamu? Mungkin telepon saya nggak keangkat ya Pak ya. Saya lihat kok nggak ada miss call, curiga saya. Kenapa istri? Ini istriku Pak. Ya ganti dong istrimu. Istrimu orang istri saya kok istrimu. Ya berarti istrimu dong. Harusnya ganti istrimu. Bapak dong yang ganti, sudah duluan saya ganti. Sayangku, cintaku. Nah saya kan nggak suka bohong. Bentar, mancing-mancing gitu. Cintaku apa? Ganti kasih nama apa aja gitu. Dulu itu ya Pak. Ini saya curhat sedikit lah. Dunia entertain kayak kita ini ya, saya ini resikonya gitu. Soal istri saya itu dulu paling apa ya? Bukan curiga tapi khawatir mungkin ya. Jadi setiap dulu saya pulang kerja itu pasti pertama kali yang diperiksa itu handphone. Digeledah, siapa tahu ada kontak baru ditelepon, takut kalau disamar-samarkan namanya gitu kan. Kamu kebiasaan gitu? Iya dulu biasanya kalau habis reuni Pak kan ketemu teman lama, pulang saya ganti tukang galon, kualitas standar itu. Kalau saya itu padahal saya merasa udah lempeng, sudah nggak neko-neko, masih dicurigai, digeledah terus. Pernah akhirnya waktu itu ya, isi geledah handphone saya, kontak person dilihat ada nama Mak Lampir. Dia curiga, mana ada orang nama Mak Lampir, ini pasti disamarkan. Penasaran dia, pencet nomornya. Dia kaget, yang bunyi handphone dia sendiri. Baru tahu saya dengan nama Bapak jahat. Masa
Nah, kesel udah kita nggak nego-nego masih sejak saat itu untungnya apa? Sudah nggak pernah lagi geledah-geledah handphone. Iya sering curiga, sampai saya tuh ngerayu gini sudah Adik, kamu tuh nggak perlu curiga sama saya walaupun entertain. Kamu sama itu ibarat amplop dengan perangkonya selalu nempel. Saya gombalin gitu. Saya tuh kalau saya bukan gombalin, saya meyakinkan ke istri. Saya kalau saking khawatirnya kadang-kadang perlu ditenangkan. Sudahlah, Ma. Aku sama kamu itu ibaratnya seperti handphone dengan SIM card yang terpisahkan. Oh, iya. Seneng istri. Kan Bapak Ibu sekarang tahu kan, handphone kan SIM cardnya bisa juga. Istri saya nggak SIM card bisa kurang 5 jam. Tapi emang Pak, Ya, memang. selain manfaat membantu Pak, ini teknologi membantu bisa kita walaupun jauh istri di daerah Surabaya bisa telepon, istri bisa telepon saya. Memang ya, handphone itu alat utamanya adalah alat komunikasi. Tetapi ada bedanya nih kalau dari psikologi ya, ini tinjauan dari apa ya berkaitan dengan kesehatan psikologi ya. Penggunaan handphone walaupun sama-sama sebagai alat komunikasi, misalnya untuk telepon aja. Tapi handphone di tangan laki-laki dan handphone di tangan perempuan itu bisa beda motivasi penggunaan. Walaupun sama-sama telepon. Ini misalnya ya, kalau handphone di tangan wanita, telepon ke laki-laki, jadi istri telepon ke suami, misalnya istri saya telepon ke saya, itu tujuannya adalah supaya hatinya tenang. Motivasinya telepon adalah memastikan kondisi pasangannya di mana, keadaannya bagaimana, supaya hatinya tenang. Ya, halo. Jadi kalau misalnya istri teleponnya, Pak di mana? Oh di ngisi acara di rumah sakit Premier Bintaro. Tenang hati istri, karena tahu kondisi suaminya sedang baik-baik saja, sedang bekerja, hatinya tenang. Tapi kalau di tangan saya telepon istri, sama tujuannya supaya hati saya tenang. Motivasinya adalah untuk memastikan istri tidak ada di sekitar saya, supaya hati saya tenang. Jadi kalau misalnya dia telepon, Mah di mana? Di rumah lagi masak. Oh tenang, iya kan? Coba saya telepon, Mah di mana? Di BSC Mall. Ayo pindah mall yuk. Istri saya nggak tenang. Kalau di mall takut Pak ya? Yang ketawa punya masalah sama. Paling takut kalau ketemu di mall gitu Pak ya, kalau sama istri. Saya itu bukan ini. Saya itu kalau Bapak Ibu nanti nggak sengaja ketemu saya jalan-jalan di mall sama istri saya, lihat istri selalu saya ganti. Saya? Loh, enggak, karena kalau saya lepas dia belanja nggak karuan. Pelit apa? Dulu saya nggak pelit. Saya tuh dulu itu gitu. Kalau sekarang, masuk mall itu udah toko-toko yang mementingkan kesehatan ya Pak ya? Oh, saya tuh masuk mall pertama kali, makanya kesehatan itu utama buat saya. Pertama kali saya masuk mall, saya cek adalah restroom. Saya langsung cari restroom, saya cek restroomnya bersih, nyaman. Itu syarat utama. Itu syarat utama saya. Kalau enggak, saya jelek, mending saya pindah mall. Itu prinsip saya gitu. Kebersihan ya? Itu penting sekali, karena apa? Nah ini saya butuhkan ketika kalau sudah jalan-jalan, belanja, istri sudah kelihatan banyak belanja, sudah mulai, ini waktunya ke kasir. Nah, saya izin ke restroom. Jadi syaratnya restroom. Dan saya lama-lamain di sana, biar akhirnya istri antrian panjang, akhirnya bayar sendiri, nungguin saya lama. Makanya saya pastikan restroomnya harus nyaman supaya saya betah lama. Tapi banyak bapak-bapak di sana banyak ngumpul semua. Terus saya tanya, berarti istri kita ngantri semua Pak ya? Iya, jadi bagi laki-laki yang penting restroom harus bagus. Itu dulu. Kalau sekarang begitu masuk, apalagi di toko-toko yang branded, ya masuk langsung pramuniakan. Mau ambil yang mana Pak? Ambil semua. Ambil semua. Wes. Ayo ambil semua sebelum istri saya datang. Saya suruh sembunyi. Saya suruh sembunyiin. Kalau enggak diambil istri saya semua, repot saya. Makanya hati-hati handphone ya Bapak Ibu. Ini waktu kita masih lama Pak? Masih lama. Materi masih banyak, tenang aja. Penggunaan handphone itu hati-hati. Kalau kamu ini contoh, saya tanya, kamu handphone di rumah dipegang-pegang istri gimana? Ya bukan saya ya, jadi gini Pak. Kamu, saya tanya Anda. Dulu kan belum ada handphone, semua ya itu nggak disimpan, paling di otak lah, di diary atau di mana. Sekarang kan semua rahasia di sini Pak. Bukan rahasia sebenarnya, ya nyatet apa di sini, nyimpen apa di sini. Terus masalahnya apa?
Sekarang tuh misal udah dipegang-pegang istri tuh udah mulai deg apa gitu. Beda kualitas. Banyak yang ngalamin gitu juga. Oh jangan handphonemu dipegang istrimu kamu deg-degan. Ya udah mulai ya. Aku ngelihat handphonemu dipegang istrimu, ya saya nggak deg-degan. Kan handphone saya. Hah? Kan handphone Lah saya. iya makanya saya nggak deg-degan. Beda kualitas. Ya orang handphone saya. Karena hati-hati. Biasanya kalau handphone itu kalau password handphone ketahuan istri, biasanya besoknya pasti ada diskusi kecil. Oh. Diskusi kecil tapi berkepanjangan. Dan kadang-kadang kita merasa diskusinya udah selesai, tiba-tiba kapan itu diajak diskusi itu lagi. Temanya sama. Bahkan kadang-kadang setahun berikutnya tiba-tiba diskusi itu lagi. Lah kan repot, saya kan nggak inget setahun yang lalu jawabnya apa, ya kan? Kalau saya jawab lagi, istri saya ingat, oh jawaban saya beda. Jadi kelemahan saya itu sebenarnya satu-satunya milih istri itu ya itu. Saya nggak cari istri yang pelupa gitu. Jadi ingatannya kuat. Tapi memang istri saya itu buat saya apapun kondisinya ya paling cantik sendiri lah. Makanya saya larang kumpul sama temen-temennya. Karena begitu kumpul temennya nggak cantik. Ya, kamu itu paling cantik sendiri, udah sendiri. tapi itu memang prinsip ya buat saya. Dari dulu saya bilang, ya kalau waktu itu ya, waktu masih muda pengen kalau saya nanti punya istri saya nggak akan milih yang cantik. Karena itu prinsip buat saya. Karena pertimbangan saya punya istri cantik kan ketika masih muda. Nanti usia bertambah tua bisa jadi jelek. Mending saya punya istri jelek, tuanya jelek, saya udah nggak kaget. Jadi secara psikologis saya udah siap mental, Nggak kena serangan jantung ya. Makanya itu di dompet lah ya. Sekarang ada handphone saya jadikan wallpaper. Karena sekarang saya nyimpen foto istri nggak bisa di dompet. Karena dompet saya dibawa istri. Ya, sama aja berarti ya. Makanya saya simpen dulu. Ini istri saya bu. Saya jadikan wallpaper. Bukan yang kecil ya. Kok hitam? Istri saya kok hitam? Oh, udah ketutup saya. Nah, bukan. Ini cucu. Oh cucu. Cuma nggak tahu cucunya siapa. Kalau yang di belakangnya ini istri saya. Cantik Loh, istri saya. Makanya Pak paling cantik sendiri. Saya jadikan wallpaper. Iya, istri saya memang pandangannya bermasalah. Oh, bisa pilih saya. Ada. Makanya dia nggak pernah masang foto saya di wallpaper. Tapi apapun itu saya tetap pasang foto istri di wallpaper. Cinta. Karena kalau saya kerja, apalagi luar kota, kadang-kadang masalah kan kapan datang kita nggak tahu. Iya. Begitu saya kerja ada masalah, saya tinggal buka handphone, melihat wallpaper, lihat wajah istri, masalah langsung jadi ringan. Penyemangat ya. Enggak, masalah paling berat ya ini. Nah, jadi kalau saya ada masalah buka handphone lihat wajah istri, enteng masih berat ini. Jadi langsung ringan masalah. Pinjam fotonya Pak. Jangan. Masalah saya banyak Pak. Jangan, masalah harus beda-beda. Makanya kalau cari karyawan tuh yang kayak saya. Dokter-dokter ya gitu ya. Oh, semangatnya luar biasa kerja kalau seperti saya ini. Misalnya ya kerja di kantor lembur, Jaga malam sampai malam puyeng, target belum sampai. Wah, mau pulang buka handphone lihat wallpaper. Mending lembur. Ini semangat kerjanya tinggi. Etos kerjanya tinggi. Produktivitas perusahaan pasti naik. Makanya ini sekali lagi handphone ini utama hati-hati. Canggih sekarang. Itu canggih. Makanya kalau itu biar password ini pakai handphone yang Sekarang udah nggak pernah dibuka-buka. Udah saya pakai yang ini apa? Face lock udah nggak bisa, dulu bisa. Face ID. Face ID. Ada satu yang yakin nggak bisa dibuka. Apa? Pakai handphone yang udah rusak. Nggak bisa dibuka pasti. Ya ini aja udah nggak bisa Pak. Loh, tapi itu kan karena istrimu, istri saya tuh jago. Handphone saya sudah Face ID masih bisa dibuka. Masya. Loh, istri saya itu cerita ya, mungkin keturunan ya. Bapak mertua saya almarhum itu walaupun di masa hidup beliau handphone aja belum ada, tapi visioner. Karena beliau itu tahu pentingnya IT di masa itu loh ya. Handphone aja belum ada tapi udah tahu pentingnya IT. Karena kalau dari cerita istri saya waktu kecil kalau pamit ke bapaknya pergi kemana pun, pesan bapaknya mesti kamu harus IT. Hati-hati itu, pakai H. Bukan IT. Nah jadi bapak ibu mertua saya nggak jadi visioner. Itu akhirnya jadi handphone saya ini yang sudah face lock masih bisa dibuka. Mungkin pas saya tidur. Gimana?
Ya kan satu-satunya saat handphone nggak saya pegang itu kan pas saya tidur. Mungkin pas saya tidur dibuka. Tempelkan gini. Dilihat dari CCTV kan bisa. Nah, saya kan naruhnya di sisi kompor. CCTV kan penuh barang. Maksudnya rumah bapak kan ada CCTV, kelihatan kapan kamera. Loh, ada wifi-nya nggak sih? Mohon maaf, kamu ngomong kamera. Carport saya itu nggak gede Bapak Ibu, tapi saya pasang 2 kamera. Jadi kamera ini ngawasi kamera ini ngawasi kamera. 5 tahun sudah kameranya awet, enggak ya. Sepeda motor 4 kali hilang, tapi kamera enggak. Wifi di rumah itu kenceng Rumah banget. sakitnya sekarang udah wifi. Pasti itu fasilitas utama yang harus ada. Di rumah saya itu pasang wifi kenceng. Coba kalau nggak percaya kapan-kapan Bapak Ibu mampir rumah saya itu begitu masuk rumah pakai wifi aja baru login langsung log out. Kau kenceng cepet. Login langsung log out. Cepet ya. Cepet kawan kenceng. Nggak tadi terusannya apa lanjutannya? Iya makanya saya curiga pas tidur. Makanya saya balas dong orang saya beli ini istri kan sama persis tipenya. Saya balas nih. Saya buka handphone istri. Saya tunggu dia tidur. Iya. Saya ketiduran juga. Saya ceritain langsung aja. Nggak peduli saya. Ya kan besoknya, Iya. akhirnya besoknya lagi saya tahan jangan sampai ketiduran. Saya lihat istri udah tidur. Saya tes dulu dia udah nyenyak apa belum kan. Dia nggak bereaksi. Saya kaget. Ngapain? Kan yang tepuk tangan bapak. Nah, berarti saya memastikan saya belum tidur kan. Nggak perlu. Bapak tepuk tangan berarti belum tidur. Nah iya, wah akhirnya handphonenya saya ambil pelan-pelan. Nah. Saya deketin ke wajah istri. Set. Nggak kebuka. Enggak buka. Kurang deket kali pak. Iya makanya saya pikir apa kurang deket. Saya deketin lagi. Loh masih nggak kebuka juga. Bukan istri bapak kali. Hah? Ngomongnya lo kadang-kadang ngomong. Saya yakin itu istri saya. Kalau bukan istri saya kan nggak mungkin kemarin saya ketiduran. Mancing-mancing bu. Intinya gitu. Sampai saya tuh bingung. Saya lihat handphone saya ini sama. Iya. Pakai face lock, kenapa handphone istri nggak bisa dibuka? Akhirnya saya nggak bisa tidur. Sampai mikir menjelang subuh saya baru tahu jawabannya. Saya amati istri saya itu ternyata kalau tidur nggak pernah pakai make up bu. Jadi handphonenya nggak mengenali wajah istri. Beda banget istri saya tuh antara pakai make up dan nggak pakai beda banget. Alisnya belum dipasang. Mungkin waktu bikin Face ID pakai make up lengkap gitu. Begitu nggak pakai handphonenya nggak mengenali wajahnya. Jadi mungkin kalau handphonenya itu bisa ngomong ini siapa? Nggak kenal gitu. Makanya ya namanya suami laki-laki harus bisa belajar dari pengalaman. Makanya supaya handphone saya nggak kebuka lagi. Ya. Sejak saat itu saya kalau mau tidur pakai make up. Saya sekarang kalau mau tidur minum. Biar nggak kebuka pak ya. Biar nggak kebuka. Ini kayaknya udah selesai. Caranya ya. Ini biasanya saya diundang di acara seperti ini ya. Biasanya saya lihat sambil ngomong saya lihat sekeliling ada panitia. Saya ada ngasih kode gini. Nah. Ini gini semua. Berarti menikmati pak. Padahal apa yang bapak sampaikan tadi ya, kayaknya ada isinya. Nggak ada isinya sama sekali. Loh, nggak ada isinya sama sekali pak. Jadi itu memang saya sengaja. Apanya? Saya itu orang yang memegang atau prinsip adat, budaya, kultur itu saya pegang teguh. Apalagi namanya perusahaan itu pasti punya kultur. Perusahaan. Bapak Ibu masing-masing itu punya budaya masing-masing. Tapi ada kesamaan secara nasional kebudayaannya. Jadi gini, apa yang saya sampaikan itu sebenarnya menyesuaikan dengan kultur Bapak Ibu sekalian. Apa orang kosong nggak ada isinya? Loh, gini, Bapak Ibu kita ingat-ingat dulu waktu sekolah. Iya. Sekolah kita SD, SMP, SMA, sepintar apapun murid, ada satu pelajaran yang kalau datang itu membuat semua murid bahagia. Olahraga. Olahraga ada yang suka, ada yang enggak. Ekstrakurikuler. Ada yang suka, ada yang enggak. Makanya pilihannya banyak macam-macam. Pelajaran kosong. Nah, pelajaran kosong itu kalau datang waktunya semua pasti bahagia. Enggak murid yang pinter, enggak yang pinter pasti happy. Apalagi yang lupa bikin PR. Itu pagi deg-degan, begitu pas jam pelajarannya gurunya nggak ada, pelajaran kosong, wah lega, untung nggak ngerjain PR tadi ya kan. Jadi pelajaran kosong itu
nggak ada isinya, tapi kalau datang bikin bahagia. Itu yang terbawa sampai sekarang. Apa kultur itu? Yang saya sampaikan, saya omongkan itu kosong, tapi ditunggu dan bikin bahagia. Itu yang saya ikuti. Karena kalau yang saya omong banyak isinya, saya yakin Bapak Ibu pasti malah ngantuk. Saya mengikuti kultur, karena bagaimanapun juga adat itu penting. Makanya ada istilah bahasa Inggris ya, adat is tiada. Adat itu bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia. Ada isnya loh. Ini sampahnya. Time is money. Iya, bahasa Inggris. betul. Berarti adat is tiada. Inggris. Adat istia, martabak Istimewa. martabak istimewa. Makanya- Spesialis tulang. Spesialis tulang. Iya. Jadi, bahasa Inggris itu banyak. Bahasa Inggris. Saya itu bukan nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Tapi saya itu orang yang kalau ngomong bahasa Inggris, Bu, Iya. saya tuh nggak bisa berhenti. Makanya daripada saya susah berhenti, mending nggak saya mulai. Berarti no problem bagi Bapak ya. No problem for me to perform in English. Wes. But I think it will be problem for you to hear me perform in English. Jadi, kalau perform bahasa Inggris saya nggak masalah, tapi masalah buat Bapak Ibu yang dengerin gitu. Ini ngomong apa? Daripada Bapak Ibu bermasalah, mending saya nggak ngomong bahasa Inggris. Tapi saya tuh walaupun saya nggak bisa bahasa Inggris, anak-anak saya jago bahasa Inggris karena Wajib sekarang tuh Pak. Tuh, saya mendidik mulai kecil. Wah. Jadi saya, Bapak Ibu, ini bisa ditiru nih. Saya tuh di rumah dari dulu bikin aturan. Senin sampai Jumat itu semua anggota keluarga di rumah saya itu kalau komunikasi harus dalam bahasa Inggris. Wis. Harus dalam satu kata. Senin sampai Jumat itu satu kata tidak bahasa Inggris denda 10.000. Wis. Kalau Sabtu Minggu, nah itu baru relax, bebas, boleh bahasa apa. Oh. Karena saya di rumah Sabtu Minggu. Bapak aman. Nah, kalau saya sering di rumah kan saya yang paling banyak bayar denda kemarin. Bikin aturan itu kalau bisa ya meringankan kita sendiri dong. Tapi nggak apa-apa, saya nggak pinter, tapi anak saya, jago bahasa Inggris. Makanya penting sekali. Dan anak kita ini makanya saya itu sebagai saya itu bangga menjadi warga negara Indonesia. Saya nggak tahu apakah Indonesia bangga punya warga seperti saya. Tapi yang jelas bangga ya. Tapi yang bikin saya bangga itu gini. Ini masa ekonomi yang berat ya di dunia ini mengalami ekonomi yang sangat berat ya. Apalagi pengaruh dari perang di Ukraina Rusia itu dampaknya luar biasa. Tetapi kita ini bersyukur karena Indonesia salah satu negara yang punya fundamental ekonomi yang relatif kuat. Saya lakukan survei sendiri, pengangguran di Inggris, di Jerman itu saya survei lebih tinggi dibanding di pengangguran di Indonesia. Ini saya bukan ngomong kosong, bukan hanya membaca, saya survei sendiri. Jadi pengangguran di Inggris dan Jerman itu lebih tinggi, rata-rata 10-15 cm lebih tinggi daripada pengangguran di Indonesia. Iya, lebih tinggi. Makanya berarti apa? Ekonomi kita lebih kuat karena pengangguran mereka lebih tinggi. Jadi intinya jangan biarkan orang Indonesia seperti saya nganggur. Karena kalau ada orang Indonesia seperti saya nganggur, berarti ada kemungkinan pengangguran kita lebih tinggi daripada pengangguran di Inggris. Pendidikan juga apa ya? Pendidikan juga, anak-anak kita itu jauh lebih pinter kok. Anak-anak kita Indonesia. Bapak anaknya sekolah luar negeri Kak? Oh, anak saya semuanya sekolah luar negeri. Nah, semua dua-duanya itu semua kan di negeri nggak keterima, Bu. Iya, terus Di swasta. kamu mending masuk. di sini ya Pak? Hah? Mending di sini. Nah, anak kita itu SMP, SMA dibanding anak SMP, SMA di Amerika, di Inggris, itu ilmunya jauh lebih banyak anak kita. Bapak Ibu percaya nggak? Ini saya survei juga loh. Jadi di Indonesia itu ya, anak kalau belajar matematika itu rumus matematika yang dihafalin. Fisika belajarnya, rumus-rumus fisika yang dipelajari. Jadi wawasan ilmunya lebih banyak. Di Inggris, di Amerika, anak SMP, SMA, saya lihat pelajaran matematika. Saya lihat sendiri Bu, saya buka bukunya bahasa Inggris. Serius padahal pelajaran matematika. Pelajaran sudah ganti pelajaran fisika. Saya buka tetap bahasa Inggris bukunya. Mereka itu pintar bahasa Inggris karena apa? Belajarnya cuma bahasa Inggris. Kita anak kita, tepuk tangan buat anak-anak Indonesia. Anak optimis Indonesia itu hebat. Pak, kenapa nggak dari tadi Pak? Harusnya gitu ya.
janjian sama bapak tadi ya. Nyalain Kalau azan. 15 menit sebelumnya kan lumayan Pak. Pas tapi nggak jam 10 jam pas dong. Itu bersatu. Iya. Iya satu aja berjuang. Karena kalau bernya dua jadi berjuang. Aduh, Bapak bisa aja deh Pak. Yang bener dong Pak ngasih. Nah ini ya. makanya. Sekarang semua apa yang kita hadapi ini kita butuhkan persatuannya. Ya, Jadi sama-sama apapun harapan kesehatan. kita untuk kesehatan apalagi utamanya sudah tidak ada lagi aku nggak ada. Ini adalah kita.